Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, saat ini dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya di sini sebagai perwakilan dari Karang Taruna akan memberikan penyuluhan kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dan berkumpul pada hari ini. COVID-19 merupakan sebutan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona sendiri merupakan keluarga besar dari virus yang mengakibatkan terjadinya infeksi pada saluran pernafasan. COVID-19 merupakan sebutan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Virus corona sendiri merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan terjadinya infeksi pada saluran pernafasan. Virus ini dapat menginfeksi manusia dan hewan. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini seperti infeksi saluran pernapasan menengah atau MERS dan infeksi saluran pernapasan akut atau SARS. Serta virus corona jenis baru yang ditemukan pada akhir Desember 2019 di kota Wuhan, China yang dinamakan dengan SARS-CoV-2 dan penyakitnya diberi nama COVID-19. Orang yang terinfeksi virus corona memiliki gejala yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki kekebalan tubuh yang berbeda juga. Gejala virus corona dapat muncul sekitar 5-6 hari pada saat orang terinfeksi, atau bahkan bisa juga muncul hingga 14 hari dari orang terinfeksi. Sebagian orang yang terpapar virus ini mengalami gejala ringan hingga sedang, ataupun bisa juga gejala berat. Untuk gejala ringan hingga sedang biasanya akan pulih sendiri tanpa perlu dirawat di rumah sakit. Gejala yang umum biasanya dirasakan oleh orang-orang yang terkena COVID-19 seperti demam, batuk, kelelahan, dan kehilangan rasa ataupun bau. Sedangkan ada juga gejala yang tidak umum yang dapat dirasakan oleh orang yang terkena COVID-19 seperti tenggorokannya sakit kepala, nyeri, diare, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari, serta mata merah atau iritasi mata. Selain itu, orang juga dapat merasakan gejala yang berat. Gejala berat biasanya dirasakan oleh orang yang memiliki penyakit terlebih dahulu atau orang dengan kekebalan tubuh yang rendah. Gejala berat yang dirasakan biasanya seperti kesulitan bernafas atau sesak napas, kesulitan berbicara atau bergerak, bingung, dan nyeri pada dada. Gejala berat ini perlu ditangani dengan serius oleh pihak rumah sakit. Jika kalian telah merasakan gejala-gejala yang sudah disebutkan, untuk membuktikan apakah kalian terinfeksi atau tidak, segera melakukan tes pembuktian. Tes yang bisa dilakukan seperti PCR swab. PCR swab menurut Centers Disease Control and Prevention, PCR swab adalah standar paling akurat untuk pengujian COVID-19. Tes ini mendeteksi penyakit dengan mencari jejak materi genetik virus pada sampel yang telah dikumpulkan melalui usap hidung ataupun usap tenggorokan. Yang kedua ada tes antigen. Tes antigen ini juga membutuhkan usap hidung atau usap tenggorokan, namun tidak seperti tes PCR yang mencari materi genetik suatu virus. Tes antigen ini mencari protein yang hidup di permukaan virus. Yang ketiga ada tes rapid antibody. Rapid test antibody dalam pemeriksaan menggunakan antibody yang ada di dalam darah. Namun, rapid test antibody kurang akurat untuk mendeteksi COVID. Hal ini dikarenakan pada pemeriksaannya, tes ini mencari antibody dalam darah sebagai respons terhadap infeksi, sehingga kurang akurat untuk mendeteksi dan membuktikan apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Saat ini, tes COVID-19 juga digunakan untuk perjalanan antar daerah atau antar provinsi di Indonesia dengan menggunakan angkutan umum seperti pesawat, kereta api, ataupun kapal laut. Seseorang dapat tertular COVID melalui berbagai cara, seperti tidak sengaja menghirup droplet yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin, terus bisa juga memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh sesuatu,
atau bisa juga melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Virus corona ini juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh seperti uang kertas atau uang logam, bisa juga seperti gagang pintu, handphone, ataupun meja. Oleh karena itu, kita harus melakukan tindakan pencegahan terhadap diri sendiri untuk mencegah diri terinfeksi dari virus corona. Hal-hal yang dapat kita lakukan seperti jaga jarak dari orang sejauh minimal 1 meter. Yang kedua adalah menggunakan masker. Menggunakan masker tidak hanya dilakukan di ruang publik, namun saat berbicara dengan orang, usahakan jangan melepas masker agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Dan saat bertemu dengan orang akan lebih baik untuk memilih tempat yang terbuka atau tempat dengan ventilasi udara yang baik sehingga sirkulasi udara tetap bersih dan terjaga. Yang ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan perlu dilakukan saat setelah melakukan aktivitas atau saat setelah menyentuh barang-barang yang sering disentuh oleh orang agar kita terhindar dari penyakit. Mencuci tangan bisa dilakukan dengan sabun dan air atau bisa juga dengan cairan pembersih bahan alkohol. Yang keempat adalah vaksinasi. Vaksinasi dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari virus. Namun bukan berarti seseorang yang telah melakukan vaksinasi tidak akan terkena virus. Jika suatu saat nanti seseorang terkena virus namun dia sudah melakukan vaksinasi, gejala yang akan dirasakan cenderung lebih ringan. Hal ini dikarenakan tubuh kita sudah mempunyai perlindungan diri dari vaksinasi tersebut. Demikian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.